Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Rafli dan kembali lagi di Bincang Santai. Hari ini kita akan membahas mengenai seputaran halal, sertifikasi halal, dan apa sih urgensi dari halal tersebut. Nah, kebetulan saya sudah bersama narasumber kita yang hebat ini. Beliau adalah seorang dosen dan juga Ketua Pusat Studi Halal di STAI Sultan Abdul Rahman Pelario, Ibu Siti Mahera. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Libur tapi tetap harus Tetap produktif harus teman-teman ya, karena semangat, karena kita kan mahasiswa. Iya. Boleh Bu, perkenalan dulu pada audiens, mungkin mereka yang kenal siapa Ibu dan dari mana asalnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semuanya, saya Siti Maheran, ya, dosen di Hukum Keluarga Islam Sultan Abdul Rahman Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersama-sama ya di program ini ya, di Bincang Santai, dan insya Allah program ini bisa selalu eksis ya, dan bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat luas seperti itu. Nah, selain saya sebagai seorang dosen di STAI Sultan Abdul Rahman, saya juga diberikan amanah sebagai ketua pusat studi halal ya di STAI Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, kemudian juga sebagai kepala lembaga pendamping proses produk halal ya atau MP3H STAI Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Insya Allah mantap Bu ya. Iya, alhamdulillah. Memegang dua jabatan yang sungguh berat juga lumayan. Baik Iya, mengajar. yang namanya amanah itu kan kalau kata Umar bin Khattab itu kan ya sesuatu seperti musibah itu kan ya. Iya, betul. Karena pertanggung jawabannya sebenarnya. Antara dunia dan akhirat ya. Iya, betul. Masya Allah, keren ya kawan-kawannya. Oke, sebelum kita ke planet inti Bu, dari saya penasaran. Halal itu apa sih? Terus kenapa harus memakai atau mengkonsumsi barang-barang yang halal? Karena kan kalau di syariat kita harus memakai benda-benda ataupun makanan yang halal dong. Ya. Terus kenapa harus pakai halal kan? Karena bisa ada orang nyeleneh gitu ya. Kenapa sih harus pakai halal, kan yang haram lebih enak gitu. Iya. Gitu. Oke, baik. Ini kalau kita mengupas halal gitu ya, Iya. halal itu kalau memang dari syariat itu kan berasal dari kata halal, ya kan? Yang artinya adalah boleh. Oh. Nah, jadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim tentu landasan boleh kita di mana? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Berarti segala sesuatu yang dibolehkan oleh Al-Quran, yang dibolehkan oleh Sunnah itu halal. Iya. Nah, jadi terus kenapa gitu? Kenapa tadi kalau bilang kenapa kok orang kita ini disuruh untuk melakukan memakan, minum, melakukan hal-hal yang tadi ya, hal yang dibolehkan. Yang pertama itu adalah perintah Allah, kan? Pasti kan ya. Kita sebagai seorang muslim sami'na wa ata'na. Betul nggak? Ketika Allah bilang lakukan, ketika Allah bilang tidak boleh lakukan, jangan kita lakukan. Itu. Jadi karena itu adalah perintah Allah, dan sebagai seorang muslim yang baik, yang taat, ya, kawan-kawan semuanya, kita juga harus mentaati perintah Allah itu. Nah, kemudian yang kedua apa lagi? Ternyata setelah diteliti gitu ya, halal itu punya banyak sekali manfaat dan faedah bagi kita. Sebenarnya bagi siapapun, bukan hanya kita orang muslim. Sekarang ini saya banyak membaca beberapa artikel itu juga mengatakan bahwa orang-orang muslim itu mereka mencari produk-produk halal. Nah, ya kan, mereka mencari hewan kayak ayam atau daging sapi atau apa ya, penyembelihannya secara syar'i. Nah, karena tadi mereka sudah meneliti gitu, banyak sekali manfaat yang didapatkan dari yang halal. Insya Allah teman-teman ya. Jadi udah terbongkar ya kenapa sih harus pakai produk halal, karena banyak khasiatnya dong. Bahkan orang yang non muslim aja gitu ya, itu lebih milih yang halal daripada yang haram. Benar. Betul. Jadi Bu, kira-kira apa sih sertifikasi halal itu? Oke, baik. Sertifikasi halal itu adalah satu rangkaian proses untuk mendapatkan pelegalan halal dalam skup
negara, dalam Iya. suatu negara gitu ya. Karena kan kalau dalam agama misal kita nyembelih ayam disembelih oleh orang yang baik-baik gitu kan ya, kemudian membaca basmalah gitu kan ya, kemudian dipotong ayam itu dengan memutuskan 3 urat yang ada di leher ayam gitu, itu sudah halal menurut agama ya, menurut agama. Iya. Tapi kan dalam kita kan hidup dalam dalam bernegara. Negara kita ada negara hukum gitu. Jadi yang namanya negara hukum ya kawan-kawan juga, negara hukum itu kita punya aturan-aturan. Nah, jadi di aturan negara itu diatur Iya. sesuatu itu dikatakan halal atau legal kehalalannya kalau sudah bersertifikat halal. Nah, makanya setiap proses-proses untuk mendapatkan sertifikat atau COP, kalau bahasa COP halal atau lambang halal itu sertifikasi. Jadi itulah sertifikasi halal. Iya, jadi dia tuh sebenarnya proses ya. Proses. Jadi tidak ujuk-ujuk loh. Oh. Misalnya gini, saya punya produk nih, saya keripik pisang misalnya, gitu kan. Enggak ujuk-ujuk keripik yang saya buat, saya boleh pakai logo halal. Iya. Nah, ini ada proses yang harus saya lewati, yang harus saya jalani. Dan kalau itu menurut undang-undang, oke, ini sudah ya checklist, di checklist gitu ya, ini maka saya berhak untuk mendapatkan job halal. Berarti Bu, kan banyak ya kalau kita lihat UMKM atau orang usaha, banyak pecel lele ya. Dan mereka tuh udah masang sertifikasi halal. Cuma kita nggak tahu ya itu halal atau enggak. Itu emang boleh dipasang dia ada di flyer atau apa? Kalau dia sudah memang ada, jadi kita bisa meminta untuk memvalidasi ya, betul nggak ini sertifikat, misalnya ada ini ya, betul nggak sertifikat halal ini punya dia. Kita boleh minta ID, karena dalam sertifikat halal itu itu ada ID-nya, ada nomornya. Nah, ada nomornya, kita minta ID-nya. Nanti ID itu kita bisa cek. Nah, jadi kawan-kawan ya, itu ketika misalnya kita harus menjadi seorang konsumen yang konsumen yang cerdik ya, smart ya, smart konsumen itu ketika dapat ID-nya itu kita bisa cari di dalam satu web yang disebut dengan cek halal. Cek halal. Ya, cekhalal.co.id. Nah, di situ kawan-kawan bisa masukkan ID-nya, gitu ya, masukkan ID-nya, dicari, diklik kolom pencarian, kita akan lihat betul nggak sertifikat itu produknya. Ini untuk pengetahuan kita semua ya. Jadi ketika ada ini halal, kita coba tanya, boleh maaf bapak, maaf ibu, nih ada nggak? Boleh tanya tahu ID-nya, kita boleh cek. Nah, situ kita bisa tahu. Kalau misalnya produknya adalah ayam goreng misalnya, tapi setelah kita dapat ID ternyata di situ mungkin lain ayam gulai. Ini kan perlu kita pertanyakan. Nah, gitu. Nah, ini ya, mari saya juga mengajak ya pada kita semua di sini. Ayo kita menjadi smart konsumen untuk bisa menjaga, menggawangi gitu ya. Halal itu betul-betul 100% halal gitu ya. Gitu. Verifikasi ya. Benar. Teman-teman, kita bisa jadi smart muslim ya, yang menuju Indonesia emas. Masya Allah. Dari Pak Nah, cuman kalau nggak salah ya, Stengstar ini baru ya membuka sertifikasi halal atau gimana? Ya, jadi ini boleh cerita dikit ya, ya. Jadi kita ini diberi amanah oleh pemerintah, dalam hal ini BPJPH. Apa itu BPJPH? Iya. Apa itu BPJPH? Iya. BPJPH. B-nya badan, P-nya penyelenggara, J-nya jaminan, P-nya lagi produk hanya halal. Nah, jadi kita baru mendapat amanah atau titah dari BPJPH itu tahun 2022. Itu setelah alhamdulillah 3 orang dosen STAIN Sultan Rahman mengikuti TOT pendamping proses produk halal. Tes Itu kita pelatihan, kemudian ada tes kompetensi. Pelatihan juga ya? Iya, karena kan itu tadi kan Raffi bilang masalah dunia akhirat kan. Jadi memang harus ada pelatihan, kemudian diuji lagi layak atau tidak. Itu dimulai dari tahun 2022. Nah, STAIN ini mulainya itu di bulan Februari, 24 Februari 2022.
Oh. Nah, untuk mendapatkan itu tadi, mendampingi maksudnya, karena kita ini adalah masih dalam apa itu namanya itu, lembaga itu adalah lembaga pendamping. Nah, yang punya tuksi untuk mendampingi, memberikan pembinaan, menyampaikan informasi-informasi tentang halal bagaimana dan seterusnya, itu di Februari 2020. Jadi baru ya, baru terbentuk atau jadi seperti itu? Jadi baru dibentuk itu. Baru dibentuk di 2022. Baru dibentuk di 2022. Ya, tapi langsung kerja nih. Iya, baru dibentuk langsung kerja gitu. Karena memang pada saat itu pemerintah punya target 1 juta sertifikat halal. Mantap ya. Nah, jadi memang semua dari perguruan-perguruan tinggi, ormas ya, kemudian organisasi-organisasi masyarakat, ada lagi seperti lembaga-lembaga tertentu lah yang sudah ditunjuk gitu ya. Mereka tuh saling berkolaborasi kita untuk memenuhi target 1 juta sertifikat halal. Iya, berarti ada targetnya juga. Iya, betul. Kalau di Stensar itu, kalau saya pernah baca ya, kan sertifikat halal ini kan banyak bagiannya. Itu kalau kita di Stensar itu bagian apa gitu? Oke. Jadi kita kalau di Stensar ini di self declare. Self declare. Nah, Apa tuh? Rafli tahu nggak ada berapa macam? Wah, kurang tahu. Nggak tahu ya. Ya, ada 2 macam Rafli. 2 macam. Yang pertama reguler. Yang kedua self declare. Nah, apa tuh reguler kawan-kawan? Reguler itu dia adalah pengurusan sertifikat halal itu untuk pelaku usaha menengah ke atas. Yang menengah ke atas dengan omset yang besar gitu ya, omset yang besar. Nah, kalau kita di Sain ini ranah atau ruang untuk kita hanya self declare. Nah, self declare itu pernyataan sendiri yang dibuat oleh pelaku usaha yang dia menyatakan bahwa misalnya tadi saya pedagang goreng pisang gitu kan. Nah, maka saya buat pernyataan sendiri lah gitu kan, saya itu bahwa saya menjual goreng pisang dengan bahan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, prosesnya ini. Semua yang saya lakukan ini sesuai dengan prosedur jaminan halal, saya katakan. Tapi simpelnya begitu. Kenapa gitu? Kenapa kok ada nih sertifikat itu Rafli? Karena kan ini kan pedagang-pedagang menengah ke bawah, ya kan? Ya. Pedagang kecil yang omsetnya juga masih rendah gitu ya. Maka kalau dia harus mengurus sertifikat halal yang reguler berbayar, bayarnya lumayan 1 juta ke atas. Wih, malu ya. Nah, lumayan ya. Kalau bagi pedagang kecil kan lumayan ya. Kalau bagi pedagang-pedagang yang besar kan, ya mungkin nggak terlalu lah ya, walaupun yang namanya manusia 1.000 pun duit juga ya kalau Iya, kan. betul. Nah itu tadi makanya pemerintah membuat itu. Jadi ada sertifikat. Jadi ada regular, ada set declare. Iya, betul. Oh, tapi set declare kita sebagai pendamping saja, betul. Bedanya apa beda sertifikat sama reguler? Selain tadi reguler untuk pedagang menengah ke atas ya, sertifikat menengah ke bawah. Nah kalau di self declare itu dia harus melewati yang namanya verifikasi dan validasi oleh pendamping. Oh, kembali ya. Jadi ada pendamping gitu. Nah kalau di reguler dia melalui LPH. Apa itu LPH? Kuis ya. Ada kuis saya. Apa itu LPH? LPH itu lembaga pemeriksa halal. Oh, dia lembaga hukum kan? Itu LPH, lembaga badan hukum. Ini LPH, lembaga pemeriksa halal. Nah, bagi kawan-kawan yang menyaksikan program ini, itu LPH itu adalah diperuntukkan untuk pengajuan sertifikasi halal reguler. Jadi kalau LPH ini ada labornya nih. Ada labornya. Kalau kita selain kan belum. Makanya kita di LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Berarti kita belum ada labornya. Kita belum ada. Jadi ruangan nggak ada dong? Kalau untuk ruangan sih ada, tapi kan harus punya tenaga ya. Iya. Tenaga yang mumpuni kan di situ kita belum ada. Mudah-mudahan nanti Stain insya Allah
sedang menjajaki Oh, insya Allah. untuk bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus di sekitar kita yang sudah punya labor kimia, gitu ya, labor fisika yang mereka kimia lah, tidak kimia dan biologi yang bisa membantu kita. Mantap, keren sih ya. Baik ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mantap. Ya, itu Bu, kalau di Stensa udah ada sosialisasi pada masyarakat, UMKM, gimana pergerakannya? Oh, sudah sering, alhamdulillah. Kita jadi gini, kita ini bermitra dengan Satgas Halal. Satgas Halal Provinsi Kepulauan Riau. Itu di bawah Kemenak, Kanwil Kemenak ya. Kemudian kita juga bermitra dengan dinas industri, dinas UMKM, dinas koperasi, ya kita bermitra. Jadi ketika ada program pemerintah baik provinsi maupun pemerintah daerah, kabupaten kota, kita ikut. Nah, mereka kan sering tuh melakukan turun ke sini ya untuk sosialisasi. Dan alhamdulillah Stensa Abdul Rahman selalu diikut sekarang. Alhamdulillah. Untuk saat ini udah berapa PKN dari Stensa udah jadi penanti sukseskan kira-kira? Kita hitungnya sertifikat ya. Sertifikat. Per hari ini itu sudah 3.641. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan bisa bertambah untuk bisa membantu masyarakat. Itu kan kita jadi pendamping ya misalnya. Setelah kita mendamping, mereka udah masukin data nanti ya. Setelah itu mereka harus dapat sertifikat atau enggak? Tidak otomatis. Tidak mudah. Karena itu tadi kan nih pertanggungjawabannya ada kan. Gitu. Jadi harus di cross check tuh. Ini verifikasinya berlapis dulu. Ya, jadi mungkin juga di sini ya saya juga ingin menyampaikan kepada yang menyaksikan ini ya. Lapisan saya maksud tadi itu lapisan cross check itu atau verifikasi itu tadi untuk betul-betul meyakinkan gitu loh bahwa bahan-bahan yang digunakan, proses yang mereka lewati itu sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undang gitu. Maka pertama diverifikasi itu oleh pendamping. Kemudian disubmit oleh pendamping. Oke, nanti diverifikasi lagi oleh kita lembaga. Setelah menurut lembaga ini oke, ya kita submit atau kita bahasanya kita setujui gitu ya, sudah setujui. Nanti diverifikasi lagi oleh komite fatwa. Oh, berarti kembali ke MUI ya? Enggak, sekarang di bawah Kemenak. Kalau MUI kan namanya komisi fatwa. Komisi fatwa. Kalau di Kemenak namanya komite fatwa. Tapi tetap bekerja sama dengan MUI komisi fatwa. Tetap bekerja sama. Jadi masih kita di bawah Kemenak ya? Iya betul. Kalau Kemenak sekarang. Sekarang itu kan memang sertifikat halal itu di bawah Kemenak. Iya. Tetap bermitra tadi ya. Bermitra itu tetap dia tidak lepas dengan MUI. Cuma yang jadi saya penasaran. Untuk saat ini Stensa bergerak jadi verifikator ya namanya ya? Iya sih. Salah satu tuksinya verifikasi. Verifikasi. Itu hanya dari dosen-dosen saja atau ada mahasiswa juga? Kalau untuk pendamping kita dari beberapa unsur. Oh, unsur. Ada dari dosen, mahasiswa, kemudian dari penyuluh agama sekepri. Alhamdulillah ada di dalam lembaga kita. Kemudian staf pegawai di lingkungan Kemenak, di dinas Despelindak juga ada di kita. Kemudian masyarakat guru apa semua. Jadi unsurnya itu banyak. Unsurnya banyak. Nah, kira-kira kan kemarin nanya, wah ini ada sertifikasi halal nih. Kira-kira bukan nggak untuk mahasiswa, karena mahasiswa kan biasanya pengen berpengalaman ya, pengen turun juga gitu. Apalagi soal sertifikasi halal ya, karena kan bukan hanya untuk kita saja, untuk anak cucu, juga seterusnya. Ada pembukaan gitu. Insya Allah, tunggu tanggal mainnya. Oh, tunggu tanggal mainnya. tunggu tanggal mainnya Insya Allah. Karena ini kita di tahun ini Insya Allah kita akan ada buat pelatihan pendamping proses program. Nah itu Insya Allah dari mahasiswa, dari dosen, dari
eksternal pun insya Allah kita akan iya. kita akan ajak juga seperti itu. Nah, kesempatan. Karena gini lagi, mohon maaf dan juga nih kawan-kawan ya di luar sana, bahwa pendamping proses produk halal atau P3H itu sudah menjadi profesi baru di Indonesia. Gitu. Nah, apalagi mungkin adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa tuh punya kesempatan besar loh untuk itu. Bukan cuannya aja. Ya kalau bagi saya itu cuan itu bonus ya, gitu kan ya. Tapi sebenarnya pengalaman. Pengalaman, kemudian yang kedua kita punya kontribusi untuk menjaga kualitas halal di negara kita. Paling tidak negeri kita Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Jadi profesi baru ya. Nah, Iya. jadi kawan-kawan selain PNS, polisi, ada nih sertifikasi halal kan mantap. Iya. Iya. Lalu kira-kira apa sih syaratnya kalau menjadi verifikator? Oke. Syarat yang pertama sebenarnya seluruh warga negara Indonesia ya yang itu pendidikannya itu SLTA ke atas ya. Ya. Kok harus SLTA ke atas itu? Karena memang sebagai seorang pendamping dia harus punya kompetensi ya. Ini diberikan seperti itu seluruh warga negara Indonesia. Kemudian seorang muslim. Oh iya. Jadi mohon maaf bukan tidak mengakomodir yang di luar muslim ya. Karena kan memang standarisasi halal itu kan di negara kita kan ikut standarisasi Islam. Maka harus seorang muslim. Kemudian ya dia punya KTP berarti ya. Terus setelah itu ikut pelatihan dan lulus di pelatihan. Itu syarat yang paling utama. Nah ikut pelatihan dan lulus. Kenapa harus ikut pelatihan? Gitu. Itu tadi kompetensi. Karena memang nggak sembarang. Ketika kita memverifikasi kita harus lihat bahannya, bahan 1, bahan 2, bahan 3 itu bagaimana dari harus kita teliti. Tadi ya dunia akhirat ya. Nah, itu jangan lupa seperti itu. Mana penasaran kalau dari pengalaman ibu udah turun sampai kemana di daerah Tanjung Pinang paling jauh? Ya kalau saya masih kalau paling jauh di Batam lah. Oh Batam. Kalau untuk ini tuh sosialisasi ya. Untuk sosialisasi itu paling jauh baru sampai Batam, gitu ya. Alhamdulillah untuk Tanjung Pinang, Bintan, juga sudah sampai pelosok-pelosok kita ke Pemudang, ke Lagoy, ke daerah-daerah Bintan sana gitu ya. Nah, itu sudah kita ini. Dan alhamdulillah ketika kita sosialisasi itu tapi antusias masyarakat itu cukup besar. Iya. Cukup besar. Jadi dari memang mereka tuh bersedia untuk Alhamdulillah. Tapi ada juga ini mungkin ya saya juga mengajak kepada masyarakat yang melihat atau menonton ya program ini, jangan takut gitu Bapak Ibu para pelaku usaha, jangan takut untuk mengajukan sertifikasi halal. Kenapa? Karena insya Allah itu semuanya memberikan dampak yang positif ya. Selain produk kita itu terjamin insya Allah kehalalannya dengan sertifikasi ini, kita juga akan punya daya saing, daya jual yang lebih baik lagi gitu. Karena sekarang banyak negara-negara di negara-negara itu yang mereka menerima produk impor atau produk dari negara lain itu syaratnya adalah bersertifikat halal. Oh, jadi di luar juga harus ada. Bahkan lebih gencar. Iya. Di luar tuh lebih gencar. Nggak ada sertifikat seperti tahun lalu ya. Tahun lalu itu dari pihak dari BPDPH harus berangkat ke Saudi Arabia itu. Kenapa? Karena ada satu kapal yang membawa produk dari Indonesia nggak ada sertifikat halalnya. Itu ditahan di tengah laut di Saudi. Gitu. Nah, itu diurus oleh pemerintah supaya bisa masuk produk itu. Akhirnya pemerintah buat seperti buat perjanjian. Oh. Karena mereka tidak menerima lagi produk-produk yang tidak berbau halal. Iya, jadi Bapak dan Ibu para pelaku usaha juga sekarang banyak pelaku usaha muda, jangan takut gitu. Jangan takut gitu. Insya Allah kalau yang sertifikat gratis Rp0 Bapak. Wah, 0 guys ya. Ya, 0 rupiah. Bisa. Gitu. Iya. Nah,
kira-kira bukan dari Stensar ya, untuk sertifikasi halal, pusat studi halal kan. Iya. Kita masih baru, cuma alhamdulillah dengan berbicara ya, dan 3 sertifikat. Ada nggak sih program besar dari pusat studi halal biar lebih gencar dan juga apa sih tujuannya? Gitu. Oke, yang pertama Proyek itu besar. punya planning untuk membuat festival halal festival di Sain ini. Insya Allah kita mencoba untuk mengundang para UMKM ya, Iya. biar bisa mereka juga mempromokan produk-produk yang sudah bersertifikat halal itu. Kemudian yang kedua, insya Allah karena kita juga pusat studi ya nanti, Betul. kita juga insya Allah akan mengadakan penelitian-penelitian lah terhadap masalah halal gitu ya di Kepri lah, karena kita kan style ini kan produknya Kepri ya besar gitu kan, produk orang Riau. Kita akan melaksanakan penelitian-penelitian dan mudah-mudahan dari hasil penelitian kita ini bisa memberikan manfaat juga buat masyarakat gitu ya, dan juga membantu stakeholder yang ada di Kepri ini untuk mengembangkan industri halal di Kepri, karena memang kan Bintan, terutama Bintan ini kan sudah menjadi salah satu dari 3 wilayah di tanah air ini yang jargonnya adalah industri dan wisata halal, sama saja. Industri halal dan wisata halal. Oh. Itu Bintan. Bintan. Salah satu Bintan. Jadi ada 3 tempat di negara kita ini, salah satu itu Bintan. Cuma 3 loh, yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Sampai Pak Presiden turun tangan ya. Iya, gitu. Makanya ini banyak peluang insya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan dari audiens, mungkin dari panitia, silakan. Ya, karena banyak yang bertanya nih Bu, kayak apa sertifikasi halal, bisa nggak? Karena kan sekarang kan untuk lapangan pekerjaan nggak susah ya. Kalau mending mandangnya PNS, padahal kan ada yang juga gitu. Iya. Oh, ini closing statement. Ya. Kira-kira apa sih harapan dan pesan Ibu untuk pelaku UMKM usaha terkait sertifikasi halal? Kira-kira. Oke. Kalau pesan saya tadi sudah saya sampaikan, tapi saya coba ulangi sekali lagi ya kepada para pelaku usaha ya, jangan takut untuk mengajukan sertifikat halal ke lembaga-lembaga seperti kami, Stadion Abdul Rahman, LP3H Stadion Abdul Rahman ya, maupun lembaga-lembaga lain yang ada di Kepri ini. Jangan takut, karena tadi Bapak dan Ibu, para pelaku usaha, adik-adik juga ya, kita akan banyak merasakan manfaatnya ya dari sertifikat halal ini gitu. Sehingga produk kita itu insya Allah akan terjamin dan orang akan mencarinya seperti itu. Nah kemudian pesan saya juga kepada para pelaku usaha yang masuk ke dalam kategori self declare ya, mari kita betul-betul menjaganya dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang benar, Betul. yang tidak kontradiksi ya, dengan misalnya yang dibuat menggunakan bahan A yang dilaporkan juga A. Jangan sampai yang digunakan A yang dilaporkan B seperti itu. Karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya, ini untuk kebaikan kita bersama. Begitu pemerintah itu memberikan perhatian yang besar, tapi coba sekarang itu sertifikat halalnya seumur hidup. Oh, seumur hidup? Iya. Masya Allah. Selama tidak ada penambahan bahan, Iya. pengembangan atau perubahan, selama tidak ada itu ya. Kalau misalnya ada nambah bahannya, mungkin kemarin nggak masuk mentega, sekarang sama mentega misalnya gitu kan, maka dia harus pengajuan lagi. Seperti itu. Nah, jadi begitu mudah. Kemudian itu tadi pesan saya ya. Kalau ditanya kesan selama ini masuk tahun ketiga berarti ya, menjadi pejuang halal. Pejuang halal, Mas. Ya, menjadi pejuang halal. Maka kesan yang kami alami ya, bukan saya secara pribadi ya, kawan-kawan juga tim di pusat tadi halal saya sudah Abdul Rahman, kesannya itu ada yang baik dan buruknya, tapi tentu kita ingin yang baiknya menjadi motivasi bagi kita ya, karena memang pengurusan halal ini nggak mudah. Nah, kita akan banyak mengalami kadang masyarakat nggak sabaran nanti ya kan, kapan nih terbit sertifikatnya. Nah itu juga, jadi kesan kami itu yang kita harus banyak sabar ya. ikhlas beramal gitu ya, dan selalu ada kesabaran seperti
Mudah-mudahan insya Allah gitu ya, kawan-kawan, bapak ibu yang bisa tercerahkan dengan ini ya, dan nggak takut lagi lah gitu ya. Dan oh ya, satu lagi nih, mohon maaf nih, kita juga, saya berpesan kepada kita sebagai konsumen, jadilah konsumen yang cerdas gitu ya. Konsumen yang cerdas yang betul memperhatikan. Jadikan lifestyle halal itu menjadi lifestyle. Oke, terima kasih pada Siti Mahira. Masya Allah, teman-temannya udah jelasin dari halalnya, sertifikasi halalnya, cara-caranya, dan kenapa sih harus halal. Nah, jangan lupa teman-teman BUMKM yang pelaku usaha, datangi saya usaha, jangan takut, mari kita halalkan sertifikat. Ya. Halalkan Gapri. Halalkan Gapri juga. Karena kenapa? Karena halal ini bukan sekedar labeling, tapi juga untuk dunia dan akhirat, dan juga anak cucu kita. Masa anak cucu kita makan makanan yang bukan dari halal ya? Sangat sayangkan gitu. Pasti kita mau yang halal. Oke, saya Rafli mau undur diri dan Siti Mahira. Ya, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan insya Allah bisa mengedukasi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.